Jakarta berbatasan langsung dengan garis pantai di sebelah utara. Di sini, ribuan nelayan menggantungkan hidupnya sejak ratusan tahun sejarah maritim Jakarta. Namun seiring berkembangnya zaman, pantai-pantai Jakarta beralih fungsi. Pesisir yang dulunya jadi tempat bersandarnya perahu nelayan di pagi hari, ketika datang mereka membawa hasil tangkapan di laut, kini beralih fungsi menjadi pemukiman elit, kompleks mewah, bahkan apartemen menjulang. Lalu kemana para nelayan tradisional yang dulu ramai di pesisir Jakarta? Faktanya, keberadaan mereka masih ada, berusaha beradaptasi walau terus terpinggirkan. Semakin hari, ruang gerak mereka semakin hilang. Bahkan tak jarang mereka yang berpuluh-puluh tahun menjaga dan menggantungkan hidup di pantai, terusir dari suatu wilayah yang sudah dialihfungsikan. Saya melaut sih dari kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Nggak pakai modal, memang nggak ada uang. Jadinya tiap hari tuh hanya jualin ikan orang aja kalau disuruh. Kalau nggak disuruh ya nggak jualan ikan. Asapruddin tinggal di wilayah Papanggo, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Setiap sore hari ia selalu datang ke pantai sekitar wilayah Ancol. Asapruddin dan puluhan nelayan lainnya masih bertahan di wilayah ini. Untuk masuk ke wilayah ini harus melalui akses jalan perusahaan. Sesampai di area ini, kita pun harus melewati beberapa sekatan dinding agar bisa menemukan nelayan dan perahu-perahu di pantai. Kebanyakan nelayan di sini adalah nelayan tangkap menggunakan jaring. Biasanya ikan buruan mereka seperti bandeng dan belanak. Sebelum pandemi, para nelayan ini bisa parkir perahu dan menjual ikan hasil tangkapan mereka di Pantai Ancol. Namun semenjak pandemi mereka tidak diperbolehkan lagi masuk ke kawasan Pantai Ancol, apalagi menjual ikan hasil tangkapan mereka. Dengan alasan protokol kesehatan untuk mencegah penularan pandemi virus yang mewabah sejak awal tahun 2020. Kapal di sana di dekat itu jembatan sana dalam. Diusir pindah ke sini sebelahnya, diusir lagi pindah ke sini. Nah, terakhir kena corona ini dia emang suruh keluar semua. Jadi jangan ada penghuni di dalam, nggak boleh ada penghuni di dalam. Dulu kan jual ikannya kita di Ancol, nyari jual ikan masih bebas. Sekarang nggak bisa, ini ada corona ini. Jangan pun jual ikan, nyari aja nggak boleh. Diusir sama satpam. Sejak saat itu puluhan nelayan berpindah dari wilayah ini. Hasil tangkapan mereka pun susah untuk dijual. Selain harga yang murah, ikan yang didapatkan juga semakin sedikit dari biasanya. Padahal dulu sebelum pandemi, para nelayan ini bisa langsung memasarkan hasil tangkapan mereka langsung pada pengunjung atau warga sekitar di Pantai Ancol. Selain terusir oleh pembangunan infrastruktur mewah di pesisir, mereka juga sering terabaikan. Nasib mereka semakin hari semakin tak terdengar, diredupkan oleh sistem. Seolah-olah keberadaan mereka tidak lagi diinginkan. Apalagi mereka ini tidak dinaungi suatu kelompok nelayan atau koperasi yang bisa membina dan dijadikan pegangan. Malam semakin gelap, para nelayan ini sudah bersiap untuk turun ke laut. Habis sholat isya, paling minimal jam 9 lah. Jam 9 berangkatnya. Kalau pulang pagi.
saya punya perahu, punya mesin itu bukan punya saya, punya adik ipar saya. Nah, berhubung kalian ngurus, ya saya ngurus. Gitu. Kalau punya saya udah dijual dulu bekas anak saya sekolah, yang saya jual. Kalau kita kan nelayan kecil, nelayan mandiri. Jadi ya, dapat, alhamdulillah. Nggak dapat ya udah. Ya namanya kita manusia ikhtiar ya kan. Ya kita mencari. Ya ridha Allah lah. Kalau memang kita dapat rezeki ya kita terima, alhamdulillah. Kalau enggak ya mau diapain. Namanya kita nyari kan, bukannya kita beli. Nyari ya tergantung pengasih yang maha kuasa kan. Kalau kita dikasih rezeki ya alhamdulillah kita dapat. Kalau enggak ya bukan. Itu dapatnya sekali, nggak dapatnya sebulan. Kadang-kadang, waduh. Tompel. Dia tompel. Laris manis. Setelah mencoba beberapa kali, akhirnya Saprudin mengganti alat tangkap dengan jaring ikan belanak. Memasuki waktu pagi sekitar pukul 3 sampai pukul 5 pagi, ikan jenis ini banyak bermunculan di pinggir. Ya kadang-kadang nyangkut, kadang-kadang ditabrak perahu, kadang-kadang udah banyak yang juga hilang, dicuri orang. Ada yang curi orang, dicuri, tinggalin pelampungnya, luang lampunya, tandanya itu, kulitnya itu kan ada tuh kayak klip bui itu, ditinggalin itunya, jaringnya dibawa orang. Kadang-kadang dapat, ada rezeki, kadang-kadang kosong, banyak kosongnya daripada dapatnya. Udah hampir masa 5 tahunan, 6 tahunan udah mulai sepi, udah mulai berubah gitu, udah mulai berubah. Ya tambah kemari ya udah banyak pencemaran. Memang rezekinya udah segitu ya mau diapain ya kan. Jika nasib baik ini setiap hari ia dapatkan, tentu akan mendatangkan sejahtera. Namun faktanya, hasil tangkapan seperti ini sangat jarang. Bahkan ia lebih sering pulang dengan tangan kosong. Begitulah nasib Saprudin, juga ribuan nelayan lain di pesisir Jakarta. Nggak biasa begadang kan ya?